Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bismillahirrahmanirrahim ajma'in akhlaq ar-rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ila abatil aimatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa syuhada wa sholihin wa ulamin amin. Usulna Sayyidi Sayyidul Bani wa Nabi Sallallahu Sayyidi Sayyidul Qadir Al-Jilani Syakawatin Maksabati Sayyidi As-Sabirisi Ahmad Al-Badawi Sayyid Al-Rifai Sayyidi Zakaria Nabi Sayyidi Hamid Ahmad Al-Ghazali Ujing Masyahina wa Sayyid Rabi'allah wa Musayyid Hadal Kitab Yasin Asana Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyaratun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyaratun, adapun ini ialah kabar gembira. Kalau di Batam bisyaratun itu amplop. Kan kabar mengembirakan itu amplop. Bisyaratun ayyadihi bisyarah. Adapun ini ialah tentang kabar gembira. Fi sawabiman, tentang pahalanya orang. Fi sawabiman, di dalam pahalanya orang. Ahabba, yang cinta siapa man an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibad tentang kabar gembira bagi orang yang mendapatkan pahala dari cinta kepada Nabi Muhammad. Rawa, meriwayatkan siapa Anas bin Malik. Rawa, meriwayatkan siapa Anas radhiyallahu anhu. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Ata, datang siapa rajul an-nabiyya pada Nabi. Faqala, maka bertanya siapa rajul. Mata, ialah kapan, as-sa'atu, adapun kiamat. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, maka menjawab siapa Nabi. Ma'atatta laha. Ma, dengan apa? A'tatta, mempersiapkan siapa kamu laha, untuk kiamat. Qala, maka menjawab siapa rajul. Ma'atatu, tidak persiapan siapa aku, atau ma'atatu, tidak mempersiapkan siapa aku laha, untuk kiamat. Min katsiri sholatin, dengan banyaknya sholat. Ma'atatu, tidak mempersiapkan siapa aku laha, untuk kiamat. Min katsiri sholatin, dengan banyaknya sholat. Wala saumin, dan juga dengan banyaknya puasa. Wala sodakotin, dan juga tidak dengan banyaknya sedekah. Walakini, tetapi sesungguhnya aku. Walakini, tetapi sesungguhnya aku. Uhibbu, ialah cinta siapa aku, Allah, pada Allah. Wa rasulahu, dan utusannya Allah. Qala, maka menjawab siapa Nabi. Paman, ialah beserta dengan orang. Ahbabta, yang cinta siapa kamu pada man. Anta, adapun kamu. Ma'aman, ialah anta, adapun kamu. Ma'aman, ialah beserta dengan orang. Ahbabta, yang cinta siapa kamu pada man. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, pada suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Dalam kedatangannya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, mata sa'atu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Zaman dulu sudah ada yang tanya seperti itu. Qala, maka Nabi menjawab, ma'adatalaha, kok kamu berani-beraninya tanya kiamat, apa persiapanmu? Kata Rasulullah, ma'adatalaha, apa persiapanmu untuk
menghadapi kiamat. Qala maka Rasul tersebut menjawab, ma'atatulaha min kathiri sholatin wala shaumin wala shotaqatin. Saya tidak mempersiapkan hari kiamat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dan juga dengan banyaknya sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Maka Rasul jawab, ya, kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai ketika hari kiamat. Ini jangan dipahami tidak perlu sholat, tidak perlu. Tapi apa? Tapi semua amal itu wajib kita kerjakan, tapi tidak bisa kita andalkan. Serajin-rajin kita itu sholat kita kan seperti itu. Sebanyak-banyaknya sedekah kita, ya cuma sedekah yang mungkin keikhlasannya juga nggak baik, nggak banyak. Sebanyak-banyaknya puasa kita puasa juga masih mengeluh. Gayanya saja awal Ramadan, marhaban ya Ramadan. Allah gayanya. Habis itu puasa sehari tertumbang. Ngeluh yang dipikir es terus. Gayanya marhaban ya Ramadan. Sekarang orang di luar kan seperti itu semuanya, kita juga macam betul aja kalau dengan berkaitan dengan agama. Padahal habis sahur langsung tidur, bangunnya jam 5. Zuhur itu bangun sambil sholat tapi nggak begitu sadar gitu. Itu katanya di awal tahun, di awal bulan marhaban ya Ramadan. Karena juga nggak bisa diandalkan. Tetap wajib yang namanya sholat, zakat, puasa, sedekah tetap wajib. Tetapi ternyata itu nggak bisa diandalkan. Yang bisa apa? Wahibullah wa Rasulullah. Semua harus di atas dasari oleh cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kan juga ironis kalau orang bilang cinta tapi nggak menjalankan syariatnya, bohong. Warajulu, dan ada pun rajul fi hadal hadis, di dalam inilah hadis, ila ialah dikatakan siapa rajul, ila ia dikatakan siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan lelaki yang datang itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Wakil Abu Musa al-Asy'ari. Dan ada yang mengatakan yang datang itu adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Dan ada yang mengatakan Abu Dzarrin. Ada yang mengatakan tamu yang datang yang tanya tentang kiamat adalah Abu Dzar. Dan yang mengatakan yang lain adalah bukan semuanya itu. Wallahu a'lam. Wa'an Sofwan bin Qudamah. Wa'an Sofwan bin Qudamah, dan dari sahabat Sofwan bin Qudamah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Sofwan, hajartu, hijrah siapa aku ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu, kemudian datang siapa aku kepada Nabi. Hajartu itu mungkin bahasanya mondok. Hajaro itu kalau ata kan cuma sowan, tapi kalau hajaro itu insya Allah mondok, pindah untuk bermukim agak lama di tempatnya Nabi Muhammad. Setelah pindah berada di Madinah terus sowan fa'ata itu kemudian datang siapa aku pada Nabi. Fakultu, kemudian berkata siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nawilni, lambaikan kepadaku yadaka, pada tanganmu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nawilni, lambaikan kepadaku atau ulurkan kepadaku yadaka, pada tanganmu. Ubayika, berbaiat siapa aku kepadamu. Ubayika, berbaiat siapa aku kepadamu. Fanawalani, kemudian melambaikan kepadaku atau mengulurkan kepadaku siapa Nabi, yadahu, pada tangannya Nabi. Fakultu, kemudian
Berkata siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, wahai buka, ialah cinta siapa aku kepada kamu. Jadi sebelum mungkin di tempatnya Nabi, sowan dulu, kata kuncinya apa? Wahai buka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini wahai buka, ini sesungguhnya aku, wahai buka, ialah mencintai siapa aku kepada kamu. Wallah, maka kemudian menjawab siapa Rasul? Almar'u ma'aman ahabba. Almar'u adapun seseorang, ma'aman ialah berserta dengan orang apa yang cinta siapa mar'u pada man. Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti akan selalu bersama dengan yang dicintai. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ata ialah datang siapa laki-laki atau rajul an-nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta, adapun sesungguhnya engkau, la anta, adapun sesungguhnya engkau, ahabu ialah lebih cinta, ilayya kepadaku, min ahli daripada keluargaku, wa mali dan hartaku, wa inni dan sesungguhnya aku, la azkuruka, ingat terus siapa aku kepada engkau, wa ini dan sesungguhnya aku, la azkuruka, selalu ingat siapa aku kepada engkau. Fama asbiru, maka tidak sabar siapa aku. Fama asbiru, maka tidak sabar siapa aku. Hatta ajia, sehingga datang siapa aku. Fangduro, kemudian melihat siapa aku, ilaika kepada engkau. Hatta ajia, sehingga datang siapa aku, fa'amduro, kemudian melihat siapa aku, ilaika kepada engkau. Ini diriwayatkan, kalau rawa itu yang meriwayatkan jelas. Kalau ruya diriwayatkan, kadang yang meriwayatkan belum jelas. Kalau di sini ruya itu katanya. Namanya katanya itu kan masih katanya. Dan itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, lantahabu ilayya min ahli. Rasulullah, sungguh aku ini lebih mencintai engkau daripada keluargaku, hartaku, dan aku selalu ingat pada engkau. Maka saya tidak sabar ingin datang dan melihat engkau. Tetapi fa'araftu, dan mengerti siapa aku. Fa'araftu, kemudian mengerti siapa aku, annaka, sesungguhnya engkau, idza takhalta, ketika masuk siapa engkau al-jannata, pada surga, rufi'ta, maka dimuliakan siapa engkau. Fa'araftu, tetapi, fa itu bisa bermakna bal. Fa'araftu, tetapi aku mengetahui, fa'araftu, tetapi mengerti siapa aku, annaka, sesungguhnya engkau, idza dakhalta, ialah ketika masuk siapa engkau al-jannata, pada surga, rufi'ta, maka dimuliakan siapa engkau, ma'an nabiyina, beserta para nabi. Wa in dakhaltuha, dan jika masuk siapa aku pada jannah, wa in takhaltuha, dan jika masuk siapa aku pada jannah, la aroka, maka tidak melihat siapa aku pada engkau. Jadi sadar, aku ini cinta kepada engkau Rasulullah. Tapi aku tahu nanti kalau di surga, aku pun juga gak bisa memandang kamu. Kenapa? Karena engkau adalah akan berkumpul dengan para nabi. Sedangkan aku siapa hanya dengan modal cinta. Fa'anzala, kemudian menurunkan siapa Allah
Wa may yuti'illaha pada ayat wa may yuti'illaha. Jadi ayat wa may yuti'illaha itu turun ketika apa? Ketika ada orang yang merasa cinta dengan Rasul tapi merasa tidak mungkin untuk berjumpa karena terlalu tingginya Nabi Muhammad. Kayak kamu lah. Sebenarnya aku itu cinta pada kamu tapi aku tahu kamu siapa. Ya, kadang kan seperti itu, tapi itu bukan untuk Nabi, untuk umatnya Nabi yang perempuan itu. Wahai dindaku, aku tuh tulus cinta kepadamu, tapi aku sadar aku ke siapa, gayanya merendah untuk dicinta. Layuan gombal. Tapi kalau ini sahabat ini benar, dia memang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi benar-benar dia sadar kalau nanti Allah itu akan memposisikan Nabi Muhammad beserta dengan para nabi. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah menurunkan ayat wa may yuti'illaha wa rasulah wa man, dan barang siapa yuti patuh siapa man Allah pada Allah, wa man, dan adapun barang siapa yuti taat atau patuh siapa man Allah pada Allah wa rasul, dan pada Rasul, faulaika, maka semuanya man, berarti man itu orang banyak, faulaika maka tersebut man ma'aladina ialah akan beserta dengan orang-orang an'ama yang diberi, an'ama yang memberi nikmat siapa Allah alaihim atas aladina minan nabiin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, orang yang meninggal syahid, wasolehin, dan orang-orang soleh, wahasuna, dan bagus siapa ulaika tersebut, alladzina anamallah apanya rafiqon bertemannya. Jadi walaupun kita di dunia merasa kita bukan siapa-siapa, tapi dengan modal cinta, yang mana dengan cinta itu kita menjadikan orang yang patuh kepada Allah dan Rasul, maka nanti kita juga bisa berkumpul dengan Nabi, bisa berkumpul dengan orang siddiq, orang syuhada, orang soleh, dan orang-orang yang bagus di dalam pertemanan. Ini yang akhirnya ayat adalah wa hasuna ulaika rafiqo. Berarti wa hasuna ulaika rafiqo itu orang yang berteman dengan cara yang baik. Itu nanti juga tergolong orang-orang bagus. Jajarannya siapa? Nabiin, siddiqin, syuhada, solehin, wa hasuna ulaika rafiqo. Orang yang baik di dalam berteman. Makanya jangan mengkhianati teman. Pokoknya kita harus rafiqo di dalam, harus hasuna di dalam rafiqo. Kita harus baik di dalam berteman dalam hal yang baik dengan cara yang baik, karena itu adalah jajaran para nabi dan sholihin. Kita nggak bisa jadi nabi, nggak bisa jadi siddiqin, nggak bisa jadi syuhada, nggak mau kita perang mati syahid, nggak mampu, kena jarum aja nangis. Wasolihin, mau soleh rajin ibadah juga berat, masa menjadi yang terakhir sedang nggak bisa. Apa yang terakhir? Wahasuna ulaika rafiqo, bisa berteman baik dengan orang-orang soleh, berteman baik dengan orang-orang syuhada. Minimal apa? Minimal kita mengirimkan doa kepada mereka sebelum aktivitas dalam 24 jam itu minimal tiap pagi, mendekatkan arwah kita, mendekatkan roh kita dengan rohnya orang-orang soleh. Nawaina tawasulan wa hadiyatan wa mahabbatan wa tabarukan wa tasyafu'an bi hadrati Nabi Muhammad, sahabat solehin, seperti itu. Terus ditambah arwahnya orang tua kita, biar arwahnya orang tua kita juga bersanding dengan, biar menjadi apa? Rafiqo, biar berdekatan dengan orang-orang yang mulia tadi. Itu caranya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan roh. Makanya sering tawasul ila hadrati. Itu karena apa? Ya mengumpulkan agar roh-roh kita dan terutama orang tua kita itu juga berkumpul dengan para nabiyin, siddiqin, syuhada, wa sholihin. Faqaraha, kemudian karena ayat itu turun, faqaraha kemudian membacakan
siapa Nabi pada ayat alaihi atas rojul. Kemudian ayat itu disampaikan oleh Nabi kepada rojul yang merasa rendah diri tadi, yang enggak pede, yang merasa enggak bisa melihat Nabi kelak karena Nabi akan berkumpul dengan para nabiin, para syuhada wa sholihin, sedangkan dia memuja cinta. Tapi ternyata justru dengan cinta itu bisa mengangkat manusia sederajat dengan nabiin, siddiqin, syuhada wa sholihin. Tapi cinta yang benar. Itu saya punya kawan di Bekasi kalau nggak salah, tengok mungkin ada di TikToknya atau di yang namanya Kiai Rahmatullah Fikri. Wah itu udah cinta mati dengan Nabi Muhammad. Siapapun yang mendekat kepada dia disyaratkan, kamu dekat dengan saya atas dasar cinta kepada Rasul atau enggak. Rahmatullah Fikri namanya, orang Bekasi itu preman, orang nakal, tamannya sayatan, itu mungkinlah pokoknya sisa nakalnya dulu, tapi sekarang ditakdirkan oleh Allah diberi rasa cinta yang tinggi kepada Nabi Muhammad, jadi bercahaya orangnya. Jadi boyo sebentar tapi terus berkelana dari pondok ke pondok. Ngajinya seperti kita, ngajinya dimaknai gitu. Namanya Rahmatullah Fikri. Itu dianugerahi oleh Allah benar cinta yang benar-benar kepada Nabi Muhammad. Bikin dia kuat segalanya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Warajul dan adapun rajul fil hadis, di dalam hadis yang ini yang datang merasa tidak pede dengan Nabi tadi. Warajul dan adapun rajul fil hadis, di dalam hadis qila ia dikatakan siapa sahabat Sauban radhiyallahu anhu, maula Rasulullah, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Rasul. Maula itu kalau di sini kan maula itu mulia, maulana. Kalau di sana di teks lawas maula itu adalah budak yang pernah dimerdekakan. Kamu maulah yang tersenyum saja. Maula Rasulullah yaitu budak yang dimerdekakan Rasulullah. Wakilah dan ada yang menyebutkan Abdullah bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Warawa dan meriwayatkan fi hadisi waruya berarti. Waruya dan diriwayatkan fi hadisi Anas bin Malik, di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidon, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qala ialah bersabda. Siapa Rasul? Man adapun barang siapa ahabani ialah cinta siapa man kepada aku. Man adapun barang siapa ahabani ialah cinta siapa man kepada aku, karena maka berada siapa man ma'i ialah beserta aku fil jannati, di dalam surga. Itu menurut hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Man ahabani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintai Nabi Muhammad, mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia nanti akan bersama dengan saya di surga. Jadi tarekat cinta itu penting, memupuk hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kadang Rasul itu mengundang orang yang dicintai. Kamu pernah terasa atau enggak? Rasul itu lebih cinta dulu kepada kita. Banyak keterangan yang mengatakan Rasul itu lebih cinta kepada kita daripada kita cinta kepada Rasul. Biasanya dengan apa Rasulullah itu mengingatkan bahwasanya dia itu cinta kepada kita? Kita ada tanda kuping berdenging. Itu Rasulullah rindu kepada kita. Jadi kalau kita berdenging langsung panggillah, bacalah burda. Minimal bacalah sholawat 7 kali. Karena apa? Dirindukan loh kita. Itu anugerah ketika Rasulullah merindukan kita kan diberi anugerah. Kita itu untuk cinta kepada orang itu kan susah.
Kita cinta kepada manusia saja yang ada di depan kita, itu harus syaratnya apa? Cantik, enak diajak ngobrol. Itu baru kita mau cinta. Padahal itu nggak ada pahalanya. Yang harus kita cintai yang ada pahalanya adalah Rasulullah. Dan Rasulullah lebih dulu mencintai kita. Kalau yang kita cintai manusia selain Rasulullah itu belum tentu menerima cinta kita. Kadang apa? Bertepuk sebelah tangan, akhirnya nggak ada bunyinya. Akhirnya ditangkap sama Pak Purnomo. Pak polisi dari Lamongan itu kan, Pak Purnomo kan suka nangkap orang yang gagal dalam bercinta. Nah, maka ketika kita berdenging, itu kata ulama itu Rasulullah sedang rindu dengan kita. Kita cuek-cuek, apa ini malah kita apa ya? Nah, ketika telinga kita berdenging, entah kanan atau kiri, langsung kita sambut cinta beliau minimal dengan sholawat. Kalau pas berdenging itu Rasulullah sedang rindu, apalagi pelantun sholawat itu mesti dirindukan oleh Nabi. Lama nggak baca diingatkan, salah niat ketika berselawat diingatkan pencintanya sama yang dicintai mesti saling mengingatkan. Tapi kadang kita kan lupa dengan itu semua karena kerak-kerak penutup hati kita itu terlalu tebal. Padahal itu jalur khusus ya. Cinta itu adalah jalur khusus. Kata Rasulullah apa tadi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tidak ditengok amalnya. Yang penting cinta. Kalau mengandalkan amal jauh, sholat kita semuanya terpaksa, apalagi adzan kita digaji. Tinggal cinta, pokoknya cinta Rasulullah. Mohonlah kepada Allah untuk diberi rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas cinta kepada kita, masalahnya kita aja yang kadang nggak respon. Nah, Wafi hadisnya Abdullah bin Mas'ud, dan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, datang siapa rajulun laki-laki ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana taqulu, berpendapat siapa engkau, atau kaifa, bagaimana taqulu, berkata siapa engkau, fi rajulin, tentang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau dikasih ya minta menjadi Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqul, kaifa dengan kaifa, bagaimana taqulu, berpendapat siapa engkau, berkata siapa engkau, fi rajulin, di dalam seorang laki-laki, ahabba, yang cinta siapa rajul, kauman, pada sekelompok orang. Kauman, pada orang. Kaum itu masyarakat, bisa komunitas, bisa. Ahabba, yang cinta siapa rajul, kauman, pada kaum, walam yulhaqu, dan tidak dipertemukan siapa man bihim, pada kaum. Walam yulhaqu, dan tidak dipertemukan siapa man bihim, kepada kaum. Seperti Mbah Maimun itu sangat cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Terbalas, buktinya dimakamkan di Makkah. Kemuliaan follower jutaan manusia di Indonesia itu ditinggalkan. Mending di Mekah dengan satu orang namanya Khadijah. Nah, Bapak Ijo itu nggak manfaatin, malah ngerepoti disembah kuburan saya. Maka dia nyantai di sana sama Khadijah, karena udah pas, karena dia cita-citanya ingin berkumpul dengan yang dicintai. Kenapa? Karena Khadijah adalah sosok perempuan yang sangat alim, orang pinter, kitab samawi semua dia pegang. Dia diajari oleh pamannya sebagai pendeta, namanya Warokoh itu ahli kitab suci samawi. Makanya Khadijah lebih pertama
mengenal tentang isinya Injil, tentang akan adanya Nabi akhir zaman, dan selalu mencari orang itu siapakah yang diterangkan dalam kitab-kitab samawi itu. Akhirnya nemulah Nabi Muhammad, dijadikan karyawan, dijadikan suami. Kalau enggak orang ngerti itu enggak mau. Makanya Mbah Mun itu suka banget dengan yang namanya Khadijah, seorang perempuan yang jarang yang seperti itu. Mana tadi? Walam yulhaqu bihim. Jadi Rasulullah, ada orang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yulhaqu bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana tentang Rasulullah berpendapat tentang seorang laki-laki yang cinta kepada orang dan dia belum pernah dipertemukan. Apa itu ada manfaatnya? Itu kata orang yang tanya kepada Rasulullah. Faqala, maka berkata siapa Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Almar'u, adapun seseorang, ma'aman ialah beserta dengan orang ahaba yang cinta siapaman pada maru. Tetap kaidahnya tetap orang nanti akan berkumpul dengan yang dicintai. Kamu yang dicintai keliru, yang dicintai pulangnya nanti ke neraka bareng, nanti kamu bisa idolamu itu kok. Nah ya udah, kamu akan beserta dengan idolamu. Sekarang harus belajar mencari idola yang benar. Ai an-naqisu, ai fan-naqisu, maksudnya fan-naqisu adapun orang yang kurang. Kata Nabi, fan-naqisu adapun orang yang kurang fi sholahi, di dalam kesolehan. Fan-naqisu adapun orang yang kurang fi sholahi, di dalam kesolehan, mahabbatihi beserta dengan cinta nyaman. Mahabbatihi beserta dengan cinta nyaman, akmala sholihina, pada sempurnanya orang-orang yang soleh. Yusharu, ialah digiring siapa nakis, mahum beserta solihin. Maksudnya Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan berkumpul dengan yang dicintai. Maka itu akan menutupi kekurangan. Kita orang yang kurang dalam banyak hal, ngalim enggak, soleh enggak, rajin ibadah enggak, nasab juga enggak. Kita banyak kekurangan, tapi karena kita dengan cinta itu akan bisa menyetarakan frekuensi. Fanakisu fi sholah mahabati akmala solihin yuhsaru mahum. Kekurangan di dalam kesolehan tetapi didasari dengan cinta yang sempurna kepada orang yang soleh sempurna, maka itu akan menggolongkan kita kepada mereka. Kalau orang Melayu bilang deket-deketlah dengan yang jual minyak biar ikut wangi, seperti itu kan. Kamu golongannya sama tukang sampah, ya bau sampah. Tapi kalau kita golongan sama penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Kata Rasulullah seperti itu. Fanaqisu fi sholah, kekurangan di dalam kesolehan dengan disertai dengan cinta kepada orang yang sempurna solehannya, maka dia akan dikelompokkan dengan mereka. Pokoknya ngumpul sama orang-orang NU, sama orang-orang soleh, sama orang-orang tukang ngaji. Walaupun nggak begitu paham ngajinya, pokoknya kumpulnya tukang ngaji. Nah, karena nanti apa? Kita akan bersama dengan mereka sesekali, sesekali. Kalau bisa biasanya ngajak-ngajak biar sama-sama orang yang biar nggak kumpul dengan yang mereka. Mainannya tetap, tapi golongannya kan. Jangan pindah golongan. Pas di situ pas mati repot kamu. Kena setik. Masa pas sekarang ini. Kama qila siron, kama seperti keterangan kila yang dikatakan apama siron di dalam syair. Ahabbus solihina, ahabba wahibbu ya, wahibbu solihina walastu minhum. Wahibbu
kata Rasulullah, kata pesir, wahaiku cinta siapa aku, wahaiku cinta siapa aku as-solehina pada orang-orang soleh, walastu dan tidaklah aku minhum golongan dari solehin. Wahaiku cinta siapa aku as-solehina pada orang-orang soleh. Setiap habis sholat kita mesti kirim salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa orang soleh yang kamu salami? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Mbah Imron, Ibu Maryam, Luqman Hakim. Orang-orang soleh itu kan mulai dari zaman dulu itu orang-orang soleh itu. Ditambah nanti kiai-kiai, guru-guru, sahabat, dan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan semuanya. Biar semuanya menjawab, ya Pak Ijo, kamu nanti akan selamat. Dikirim salam kan nanti mendoakan selamat. Ahabu solehina, ahabu hibu, cinta siapa aku as-solehina pada orang-orang soleh, walastu dan tidaklah aku dan bukanlah aku minhum, ialah bagian dari solihin. Kenapa cinta? Lali, semoga aku, lali itu namanya harapan. Siapa tahu aku, harapan itu ada dua, ada yang mungkin terjadi, ada yang tidak mungkin terjadi. La'ali, siapa tahu aku analu mendapatkan siapa aku bihim karena solihin syafa'atan pada syafaat. Saya cinta orang-orang yang soleh padahal saya bukan dari golongan orang soleh. Siapa tahu aku mendapatkan syafaat gara-gara dekat dengan orang soleh. Kalau nggak dekat fisiknya, dekat hatinya. Kalau malam Al-Fatihah ila hadratis syaikhil Qutbani Syaikhul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, karena cinta menyebut menfatihai orang-orang soleh karena mendekat juga jauh makamnya di Baghdad. Orang-orang soleh makamnya jauh, maka didekatkan dengan Fatihah dengan atas dasar cinta. Siapa tahu analu bihim syafaat. Siapa tahu dengan dekat dengan mereka kita dapat syafaat. Wa ukrihu dan benci siapa aku man pada orang bido'atuhu. Apa bido'ah itu? Kelakuan ya. Barang dagangan kan. Di sini kok harta maksudnya. Wa ukrihu dan benci siapa aku man pada orang bido'atuhu adapun hartanya man al-ma'asi ialah maksiat. Wa in kunna, walaupun berada siapa aku sawaan ialah sama fil bido'ati di dalam hartanya. Maksudnya walaupun kita itu sama mereka sama-sama wali maksiatnya, tapi aku gak mau golongan sama dia. Itu kata-kata seperti itu. Saya gak suka berkumpul dengan orang yang hartanya, yang kekayaannya dari maksiat. Walaupun saya sendiri juga ahli maksiat. Jangan sampai kita ahli maksiat berkumpul dengan ahli maksiat. Kita juga orang bukan baik, tapi jangan berkumpul dengan orang yang tidak baik. Jadi maksudnya itu loh, namanya nadum kan seperti itu, namanya bait kan, syair kan. Wa kadza seperti yuhsyaru ma'hum. Wa kadza seperti yuhsyaru ma'hum yuqalu dikatakan fi siddiqina, di dalam orang-orang yang siddiq wa syuhada wal ulama. Ini termasuk kita nanti digolongkan juga selain sama syuhada ulaika rafiqo tadi, maka ada juga orang yang baik dari golongan namanya ulama.
wasyuhada dan syuhada, wal ulama dan ulama. Adapun ulama warasatul anbiya ialah pewarisnya Nabi shallallahu wasallamu alaihi majma'in. Fainaman karena sesungguhnya orang yuhibbuhum yang cinta siapa man pada siddiqin syuhada wal ulama, saya nalu ialah akan mendapatkan siapa man syafa'atuhum pada syafaatnya siddiqin wa syuhada wal ulama. Wayuh syaru dan digiring dikumpulkan siapa man mahum beserta siddiqin wa syuhada ulama fil akhirati di dalam akhirat binillahi dengan izin Allah. Pokoknya cinta, silat saja lambangnya cinta. Masa kita nggak punya rasa cinta, cintailah Nabi Muhammad. Kalau belum cinta, mintalah diberi rasa cinta kepada Nabi Muhammad sampai mentok pokoknya, sampai Nabi Muhammad itu segala-galanya di antara manusia yang ada. Maka insya Allah akan mudah semuanya. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan beserta yang dicintai. Kalau kita salah idola, salah yang dicintai, fatal nanti. Semoga bermanfaat. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Pokoknya kita kampanyekan cinta Rasulullah yang dengan cinta yang sebenar-benar. Waalaikumsalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.